Seluruh sarangnya berada di bawah struktur tanah ini. Wah, lihat itu. Kamu bisa lihat kawanan ini cukup intens sekarang ini. Aku rasa ini mungkin akan sedikit menyakitkan. Aku Coyote Peterson dan aku akan masuk ke kotak jaket kuning yang marah. Kalian harus lari karena ini akan menyerang kalian. Ini ide yang buruk. Ini pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian pernah diserbu oleh tawon kuning? Tawon jaket kuning membangun sarang mereka di bawah permukaan tanah. Kalau ketemu mereka terutama di musim gugur, mereka akan berkerumun dan menyengat kalian berkali-kali. Nah, satu hal yang sulit adalah gimana kalian bisa tahu di mana sarang tawon jaket kuning. Kalian nggak tahu sampai sekarang. Ku kasih lihat ini guys. Lihat bendera pink itu dan tiangnya menancap di tanah itu. Itu adalah sarang tawon jaket kuning yang besar. Dan hari ini kita akan mencari tahu 3 hal berbeda tentang serangga penyengat ini. Pertama, bisakah sengat mereka menembus pakaian lebah? Kita akan lakukan ini sebagai uji coba untuk mencari tahu apakah serangga kecil ini bisa menembus pakaian lebah. Kedua, seberapa jauh kamu harus berjalan dari sarang tawon jaket kuning yang berkerumun sebelum mereka berhenti mengikuti kamu? Dan ketiga, apakah mereka masih marah bahkan setelah mereka dibawa pergi dari sarangnya, dimasukkan ke dalam kotak plastik lalu tanganmu masuk ke dalam kotak? Kalian pasti tunggu, wow, Coyote, apa kamu baru aja bilang kotak berisi tawon jaket kuning dan tangan kamu masuk ke dalam kotak? Iya guys, itulah yang akan kita hadapi di hari ini. Tapi pertama-tama, kita harus menguji teori pakaian lebah. Mari kita pakai dan lihat apa yang terjadi ketika kita mengganggu seluruh sarang tawon jaket kuning. Setahun yang lalu kami memfilmkan episode kotak semut peluru, yang pada dasarnya sudah kami buat versi lanjutannya hari ini. Nah, kita akan tangkap tawon jaket kuning. Kalian lihat ada pintu geser kecil seperti ini. Cara kita menangkap mereka, aku akan masuk tanpa mengganggu sarangnya, lalu taruh kotak ini di atasnya. Begitu sarangnya terganggu, mereka semua akan terbang ke atas dan masuk ke dalam kotak. Wah, lihat itu. Wah, oke ya, kita pasti diserbu ini. Jadi kupikir sudah cukup untuk mengisi kotaknya. Aku akan menutup kotak ini. Ya, kotak ini penuh dengan tawon jaket kuning. Oke, kalian bisa lihat kawanan ini cukup intens sekarang. Tanganku baru aja disengat. Coba lihat GoPro-nya. GoPro-nya udah dikerubungin. Kekacauan tawon jaket kuning. Kita sudah mendapatkan kotak penuh dengan tawon jaket kuning. Sekarang kita hanya beberapa meter dari sarang tawon itu. Bro, ini menembus pakaiannya. Ini udah pasti menembus pakaiannya. Oke. Oke, ayo kita berjalan kembali perlahan ke arah sini. Berjalan pelan-pelan. Kamu bisa lihat mereka masih mengikuti kami. Kamu disengat gak? Aku disengat di jari dan ini berdenyut-denyut. Sejauh ini aku tersengat 2 kali di kaki. Dan mereka masih mengerubungi GoPro-nya. Oke, kami ini sekitar 40 meter dari sarang mereka itu. Iya, dan tampaknya mereka masih cukup marah. Aku disengat di belakang. Kita akan menuruni jembatan ini. Kita sekarang ada di sekitar 150 meter dari sarang mereka itu. Dan aku udah gak ngeliat mereka berkerumun lagi di sini. Gimana kamu? Tidak, Masih ada di sini nggak? aku gak lihat mereka ada di sekitarmu, bro. Jadi yang akan dilakukan oleh tawon jaket kuning adalah menyerang siapapun yang berpotensi untuk menyerang sarang mereka itu. Mengikuti dan menyengat. Mengikuti dan menyengat. Sekarang aku akan taruh tangan kosongku ke dalam kotak itu untuk menentukan apa mereka masih marah, apa aku akan disengat. Aku punya firasat bahwa ini akan menjadi sangat ekstrim. Ya, kita udah sampai di bagian ketiga pada eksperimen hari ini. Ini yang kita pelajari sejauh ini. Pertama, sengatan tawon jaket kuning dapat menembus pakaian lebah karena aku hampir disengat sebanyak 20 kali. Kami juga belajar bahwa begitu kamu mengganggu sarang tawon kuning, mereka akan mengikuti kamu setidaknya sejauh 150 meter. Nah, yang ketiga, bagian yang kalian suka tonton adalah kotak berisi tawon kuning yang marah. Kita punya sekitar 100 serangga penyengat di dalam kotak ini. Yang akan kulakukan adalah melepas pintunya dan tangan kosongku akan masuk ke dalam kotak itu. Nah, pertanyaannya, setelah 15 menit diambil dari sarang mereka, apakah mereka masih marah? Apa mereka akan menyengat atau cuma akan mengerubungiku? Aku punya firasat kalau ini mungkin akan sedikit menyakitkan. Jadi ini dia. Aku Coyote Peterson dan aku akan masuk ke kotak yang berisi
jaket kuning yang marah. 1, 2, 3. Ini dia. Au, mereka langsung menyengatku. Iya, mereka menyengatku dengan sangat cepat. Tanganku gak bisa lama-lama di sini, guys. Oke, tanganku harus keluar. Kalian harus lari karena ini akan menyerang kalian. Tunggu. Kita pasang dulu pintunya. Oke, pintunya. Tolong. Belum bisa, tunggu. Oke, ini dia yang buruk. Ini dia yang buruk. Pasang pintunya. Di situ, di sana. Tidak, itu tidak masuk slotnya. Sini. Di sini. Oke, pasang. Aduh, bro. Walah. Oke, lari itu tinggalin aja. Seperti yang orang bilang, mainkan permainan bodoh dan kamu dapat hadiah yang bodoh. Ya, mereka masih sangat marah. Ya ampun, aku disengat banyak sekali. Bro, rubah itu berhasil. Jadi disengat kan? Aku akan coba naik di sini sebentar. Oke, aku akan ke bawah dan menangkapnya. Kurasa tangannya ada di sana selama 10 detik mungkin? Ya, sekitar segitu. Ya ampun. Astaga, naga tanganku panas banget sekarang. Aku sekarang juga merasa pusing ini. Oke, jadi sesaat setelah jari telunjukku masuk ke sana, mereka mulai menyerbu lengan bajuku dan menyengatku lagi. Dan supaya banyak dari mereka tidak keluar dan mengenai kru, aku harus tetap memasukkan tanganku ke dalam. Saat kami mencoba menutup kotak itu, aku panik, bro. Aku gak tahu harus gimana. Itu sangat menegangkan dan sangat menyakitkan. Sangat cepat. Awas, keluar. Sengatannya banyak banget nih. Dan juga sangat cepat. Maksudku, sangat banyak sengatan. Ada. Ya ampun. Jangan. Aku boleh lihat nggak? Soalnya kirain mau ngeremas tanganku kau. Ya, aku cuma mau naruh si kecil ini di sana. Gak apa-apa ya? Surat tidak apa-apa. Ya ampun, tanganku berdenyut-denyut. Oke, tunggu bentar. Dia mungkin tahu ada feromon di tubuhku. Ya ampun. Bro, ini tuh sangat buruk. Ini sangat buruk. Kamu bawa stingkil gak? Iya, aku juga bawa stingkil. Kamu mau minum? Aku butuh istirahat bentar, bro. Ini sangat sakit, bro. Seperti sakit banget. Ini tiba-tiba naik seperti kita memasuki ke wilayah tawon raksasa ini. Ya ampun. Bro, coba lihat betapa gemuknya jari-jari tanganku ini. Coba dibalik. Terus kita lihat. Oke. Coba aku lihat di atas pergelangan tanganmu. Jangan gerak-gerak, bro. Orang sakit gini. Ini ide yang buruk banget. Aku gak tahu tadi mikir apa. Ini ide yang sangat buruk. Harusnya tadi kita cuma coba baju lebah. Ini rasanya benar-benar menderita. Ini gila, seperti kita mendekati wilayah rasa sakit tawon raksasa. Dengan racunnya yang dipompa ke dalam tanganku. Ini lebih sakit daripada patah hati. Salahin algoritmanya, bro. Oh, halo. Apa kabar, guys? Ada pepatah lama yang biasa dikatakan bosku. Yang pertama, kalau mau jadi bodoh, kamu harus tangguh dulu. Yang kedua, jangan taruh tanganmu di dalam kotak penuh dengan tawon kuning. Di kasus ini, tawon jaket kuning. Jadi ini saat aku tahu semuanya akan salah. Saat aku masuk ke kotak dan tawon jaket kuning itu langsung mengejar tanganku dan mulai menyengat serta menggigit jari-jariku. Aku bahkan belum memasukkan tanganku sepenuhnya ke dalam kotak sebelum aku harus benar-benar menyerah. Aku udah harus berhenti ini. Aku hampir pingsan dan aku seperti berkata, ini keterlaluan. Apa yang terjadi ini? Tutup. Bro. Lari, itu tinggalin aja. Jadi apa tawon jaket kuning akan menyerang orang? Tidak, sama sekali tidak. Dan alasan kenapa tawon jaket kuning dan lebah sangat agresif di musim ini adalah karena mereka tidak lagi memberi makan anaknya dan mereka mendekati akhir siklus hidup mereka. Mereka marah dan kita ganggu sarangnya.
Seperti yang kalian lihat terjadi padaku, kamu akan menanggung akibatnya. Aku gak bisa jelasin dengan kata-kata betapa sakitnya pembengkakan dan denyutan di lenganku saat ini, tapi itu sangat hebat. Jadi apapun yang kamu lakukan, kalau kamu nemu sarang ini dan kamu mengganggunya, lari aja, lari sejauh mungkin dan semoga kamu dapat menahan rasa sengatannya. Dan jika kamu merasa tubuhmu mengalami reaksi alergi yang negatif, carilah pertolongan medis secepat mungkin. Dan tolong sekali lagi tolong. Selalu kami tekankan di Brave Wilderness, jangan pernah meniru adegan yang aku lakukan di sini di channel ini. Ini adalah tindakanku yang paling bodoh. Aku Kyrie Peterson, tetap berani, bro, dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya ya. Aku mau es krim. Tanpa diragukan lagi, salah satu tidur malam terburuk yang pernah aku alami. Rasa sakitnya dan juga rasa gatalnya yang didapat dari kotak tawon jaket kuning yang marah ini gak tertahankan. Aku berhasil tertidur sekitar 10 atau 15 menit, lalu aku terbangun dan merasa sakit. Dan sekitar jam 2 pagi, rasa gatal mulai muncul dan aku gak tahu gimana cara menggaruknya. Aku coba garuk dengan pelan karena sakit saat aku menggaruknya. Dan tanganku berubah jadi sangat besar. Kamu bisa lihat betapa bengkaknya tanganku ini. Kotak tawon kuning yang marah adalah ide terbodoh yang pernah aku buat. Jika kamu mencintai hewan, pastikan untuk mencari channel Brave Wilderness Indonesia di YouTube supaya kalian bisa bergabung denganku dan kru di petualangan besar kami berikutnya.